إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga bisa berkumpul dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Furqan ini, dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di dalam Al-Qur'an kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai di Al-Qur'an disampaikan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, itu kata Allah. Oleh karena itu di era sekarang ini kemajuan zaman yang terkadang menghalangi seorang anak untuk berbakti kepada orang tua sangat besar sekali, dan ini merupakan tantangan kita bersama. Oleh karena itu kita tidak harus fokus kepada anak untuk memperbaiki diri, tetapi kita fokus juga kepada diri untuk memperbaiki diri kita. Artinya apa? Kita diperintahkan ketika mendoakan orang tua, Rabbil firli, ampunilah aku dulu, wali walidayya, baru kedua orang tua. Artinya diri kita sendiri harus juga banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak kelalaian, mungkin banyak kelupaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu secara umum kita adalah seorang anak. Usia berapapun kita adalah anak. Kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua sampai kapan? Sampai kitanya yang mati. Bukan orang tua yang mati baru selesai berbaktinya, tidak. Jadi sampai kitanya yang wafat, itu berarti kita sudah terus berbakti kepada orang tua sampai kita yang wafat. Itu anjuran dalam Islam. Oh, kok bisa? Ya karena banyak hadis yang mengatakan ya bahwasanya berbakti itu tidak hanya sekedar ketika orang tua saja hidup. Bahkan teman-teman orang tua kita pun juga kita dianjurkan untuk menjalin silaturahmi. Oleh karena itu bagi juga yang masih orang tuanya masih hidup, yang kita lakukan ketika berbakti adalah bersikap dengan tawadhu dan penuh kasih sayang. Anjuran dalam Islam kita jadikan orang tua kita adalah raja, ibu adalah ratu. Ya, ini adalah anjuran. Para ulama terdahulu sangat mencontohkan ketika orang tuanya sakit, kemudian suruh ambilkan minum seorang ulama itu, tolong ambilkan minum. Padahal beliau banyak hafal hadis, mungkin ribuan hadis. Diambilkanlah minuman itu, dipegang minuman itu. Karena itu pada malam hari ketika ibunya sudah nyuruh ngambilkan, kemudian ibunya tertidur. Apa yang terjadi oleh si anak tadi itu? Dipegang air di gelas itu sampai pagi harinya, sampai ibunya bangun. Itu salah satu contoh bentuk adalah berbakti kepada orang tua. Ya, banyak kisah-kisah yang lainnya. Ya, bahkan di kamar ibunya ada kalajengking. Ya, pernah ulama itu mengambil kalajengking dengan tangannya.
Apa yang terjadi? Tangannya disengat kalajengking. Kok kamu lakukan seperti itu? Kenapa? Khawatir ibu saya tersengat kalajengking, biar saya disengat terdahulu. Intinya begitu. Itu adalah gambaran berbakti. Jadi banyak manusia yang lupa bahwasanya pintu surganya itu ada di rumahnya. Banyak anak-anak itu yang lupa pintu surganya itu ada di rumahnya, ya. Sehingga dia kadang tidak pedulikan. Dia ziarah ke sana kemari habis ratusan juta, ya Bu, ratusan uang, bahkan dikasihkan oleh seseorang yang mungkin bukan pintu surganya untuk sedekah, tapi lupa dengan orang tuanya yang dilupakan di rumahnya, dan itu membutuhkan pengobatan, membutuhkan ini dan itu, kebutuhan sehari-harinya dia lupakan. Anggaran untuk orang tuanya aja sering dilupakan, 500.000 berat, 100.000 berat. Dan dia mengatakan, ya nanti kalau saya sudah sukses tak kasih orang tua saya. Kapan suksesnya? Sedekah itu tidak nunggu kaya, sedekahlah terus walaupun engkau sudah kaya. Jadi itu adalah gambaran ketaatan. Pintu surga yang banyak dilupakan ini melenakan manusia. Ya, nanti kalau sudah punya rumah saya baru berbakti kepada orang tua saya. Nanti kalau saya sudah punya mobil nantilah. Semuanya nanti. Itu adalah gangguan setan yang menunda-nunda kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dikatakan, dan rendahkanlah dirimu kepada mereka, ya, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Merendahkan wajah, bukan mentolok, bukan melotot menghadapi orang tua, bukan bentak-bentak menghadapi orang tua. Jadi ulama terdahulu itu, walaupun beliau ilmunya, kitabnya sudah penuh satu almari, tetapi kepada orang tuanya laksana surga. Tidak berani melotot, menundukkan pandangan. Dan ketika mereka mengisi kajian dengan ribuan jamaah, ketika ibunya menelpon, orang tuanya menelpon, mereka tutup kajian itu dan memenuhi panggilannya. Masya Allah. Jadi itulah pintu surga yang utama yang seringkali dilupakan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, cara berbakti kepada orang tua itu adalah berkata-kata sopan dan penuh kelembutan. Ya. Ada seorang kemarin ketika kita sedang bersilaturahmi, ya, sama siapa? Oh, saya sama ibu, kata dia begitu. Waduh, enak dah, pintu surga ini, pikir saya begitu. Oh, kata siapa? Ya, saya sering bertengkar sama ibu. Astagfirullah. Ini adalah gambaran ketika seorang dikasih pintu surga, ya memang diuji kesabaran. Kita mohon pada Allah, ya Allah berilah saya kekuatan untuk bisa merawat orang tua saya, untuk berbakti kepada orang tua saya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diuji kesabaran dengan kata-katanya, walaupun dengan diuji kesabaran dengan tindakannya, dengan perilaku orang tua kita yang sudah aneh, katakanlah begitu. Dan ini merupakan pintu surga yang harus kita perjuangkan. Kemudian yang ketiga adalah sering mendoakan beliau, ya. Jadi sering mendoakan orang tua ini penting, ya. Karena kenapa? Kalau orang tua kita sakit di dunia, kita merasa kasihan. Kalau orang tua sakit di dunia ini mungkin stroke atau apapun itu, kita kasihan. Bagaimana ketika mereka disiksa di api neraka? Apakah tidak lebih kasihan? Apakah tidak lebih merintih kita melihatnya? Oleh karena itu sekarang kita doakan, ibaratnya doakan mati-matian, doakan dengan sesungguhnya. Ada seorang anak cerita kepada Syekh, Syekh, saya mendoakan orang tua saya 5 kali. Sangat kurang sekali, keterlaluan sekali 5 kali mendoakan orang tua itu. Loh kapan? Ya sesering mungkin. Ketika di jalan, ketika di masjid, ketika di musola, ketika berkeluarga dan lain sebagainya, terus mendoakan. Kalau cuma 5 kali itu keterlaluan, kurang. Bagaimana dengan siksa Allah kelak ketika orang tua kita mungkin banyak salah, banyak kekurangan dalam mendidik kita terutama. Oleh karena itu dianjurkan mendoakan orang tua lebih dari itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Terakhir khutbah ini kita sampaikan ada seorang anak mengadu kepada Hasan Basri. Hasan Basri itu generasi tabi'in, di bawahnya sahabat. Hasan Basri diadukan, wahai syekh, wahai kiai, wahai syekh ya. Kalau di sini kiai ya. Wahai syekh, saya itu merawat orang tua saya 10 tahun. Dia terkena stroke. 10 tahun saya rawat dia. Ya, ini gambaran omongan saya. Dia 10 tahun saya rawat. Dan saya ketika orang tua saya kencing, saya tidak pakai tada timba, tidak pakai kain, tidak. Tapi ketika dia kencing, saya tadai dengan tangan saya. Kemudian ketika saya berak, saya tadai dengan tangan saya. Wah, ini langka. Sekarang banyak pempes. Ya. Jadi dia berbaktinya kepada orang tuanya luar biasa. Ketika kencing ditadai dengan tangan, ketika buang air besar ditadai dengan tangan. Kita bayangkan seperti itu, kayak apa? Mungkin kita anggap sudah pol, sudah mampu membalas kebaikan ayahnya. Ini yang sakit ayahnya. Kemudian lanjut si anak, wahai syekh, apakah saya sudah totalitas, sudah cukup berbakti kepada orang tua saya? Apa jawaban syekh itu? Belum. Bayangkan, sudah 10 tahun merawat ayahnya, kemudian dia menadai kotoran ayahnya dengan tangannya tanpa batas kain, itu masih dianggap belum berbakti kepada orang tua. Lantas kenapa ya Syekh? Kok masih belum berbakti kepada orang tua? Wahai anak, ketika engkau lahir, ketika engkau dirawat oleh ayahmu, apa doa ayahmu kepadamu? Doa ayahmu kepadamu adalah, wahai anak, semoga doa ayahmu kepada Allah adalah, wahai anakku, semoga engkau jadi orang yang besar, seorang ulama, seorang yang sukses, seorang yang sukses dunia akhirat. Itu doa orang tuamu. Tetapi ketika engkau merawat orang tua, apalagi yang sudah stroke, yang sudah mungkin dikatakan tidak bisa ngapa-ngapain, apa doamu kepada orang tuamu? Mungkin cuma dua. Ya Allah, kalau sehat-sehatkanlah, kalau waktunya matikanlah. Itulah yang membuat perbedaan. Seorang anak gak bisa membalas kebaikan ayahnya. Doanya itu cuma 2 pilihan ya. Kalau sehat-sehatkanlah, kalau sudah waktunya matikan, ya Allah, ya Allah. Barang mungkin sering orang datang ke kita untuk diruqyah agar cepat mati, katakan, agar cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya kenapa seorang ayah itu tadi digambarkan oleh Hasan al-Basri, ya, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan ayahnya karena doanya yang berbeda. Walaupun anaknya lebih kaya, tapi bisa jadi doanya berbeda. Itulah ketulusan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya memberikan petunjuk bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita sampai kita yang mati, sampai kita yang wafat. Dengan terus belajar bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Begitu juga dengan istri, kita anjurkan bagaimana berbakti kepada suami. Bukan karena suaminya banyak pengorbanan, bukan suaminya karena banyak kekurangan, tapi berbaktinya seorang istri kita anjurkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, surga yang terdekat yang banyak pahalanya yang sering kali dilalaikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua kita, dan istri kita berbakti kepada suaminya, ya, kepada kita sekalian. Dan yang terpenting adalah jangan lupa kita mendoakan anak kita juga. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anakku. Kita doakan begitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, keluargaku, dan lain sebagainya. Kalau masa hidupnya aja kita takut mereka sakit, kita doakan agar di akhirat tidak sakit terus-terusan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemampuan selalu beribadah
selalu mendoakan dan kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في كل مكان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. ولا ذكر الله أكبر في الصلاة.